Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku sekalian yang insya Allah dan semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan untuk mempertemukan kita di dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi, yang kalau kita berbicara tentang keutamaan majlisul ilm sungguh sangatlah lama, karena sangat banyak dan sangat besar keutamaan yang terdapat di dalam majlisul ilm. Satu saja sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah waalaikumsalam yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masjid ini adalah rumah umum jemaah. Masjid Jirana, ada masjid Al-Hidayah, ada masjid ini dan itu, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitabullah, yang di dalam majlisul ilm di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, mendengarkan, menyimak, mempelajari tafsirnya, mempelajari keterangan tentang ayat tersebut. Illa, melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada kaum tersebut, kelompok orang yang sedang duduk-duduk di masjid, turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah niku napa? Ketenangan, ketentraman jamaah. Tatkala jiwa ini sudah merasa penat dengan kesibukan dunia yang tidak pernah ada habisnya,
tatkala pikiran ini sudah merasa capek dengan tersibukkannya pikiran kita dengan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Suntuk rasanya hati. Sebagian orang ada yang ingin melampiaskan kesuntukannya ini dengan pergi ke mall. Ada yang pergi ke pantai. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang lainnya. Mereka mengira di sana ada ketenangan. Padahal jemaah, ketenangan itu ada di dalam majlisul ilm. Bagaimana tidak? Di dalam majlisul ilm dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila dua perkara ini kalian pegang teguh dengan kuat, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jaminan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dua pegangan itu adalah kitab Allah wa sunnati. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya Al-Quran ini jangan dijadikan pajangan di lemari-lemari kita. Atau jangan sampai Al-Quran ini tidak disentuh dan tidak dibaca, baru kemudian akan diambil kembali ketika bulan Ramadan menyapa kita. Tidak jemaah. Muslim wajib untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harf." Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berapa? 3 huruf jemaah. Walikulli harfin hasanah. Satu huruf dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan. Subhanallah jemaah. Tatkala kita mengucapkan alif lam mim, sampai 1 jam jemaah? Tidak. Sampai 5 menit? Enggak sampai. Subhanallah. 3 hasanah, 3 kebaikan kita dapatkan. Lantas bagaimana kalau yang kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 muka, 2 muka, 1 lembar, 1 juz? Tidak diragukan lagi kebaikan yang ada di dalamnya jemaah. Bahkan dalam lanjutan hadis tadi, ya, wal hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kali lipat jemaah. Mengucapkan alif lam mim, kalau Allah ingin melipat gandakan menjadi 10 kali lipat per hurufnya dengan mengatakan alif lam mim 30 kebaikan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf di situ. 19 kebaikan. Kalikan 30. Kalikan 10, maaf. Subhanallah. Tidak tertandingi oleh apapun jemaah. Ya. Daripada kita menghabiskan waktu kita membaca koran, daripada kita menghabiskan waktu kita membaca novel dan bacaan-bacaan yang tidak jelas lainnya, bacalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syifaun lima fis sudur. Ada obat bagi hati jemaah. Hati kita gundah, baca Al-Quran. Makanya di dalam majlisul ilm yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dikaji Al-Quran di dalamnya, akan ada ketenangan di dalam hati kita. Ya, jemaah, kita itu ciptaan Allah. Maka tidak ada yang lebih tahu terhadap diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu jemaah. Ya. Maka jadikan Al-Qur'an sebagai pendamping kehidupan kita dalam setiap harinya. Bahkan jemaah, milikilah waktu khusus untuk baca Al-Qur'an. Kalau tidak diluangkan waktu, maka ya dikhawatirkan syaitan akan datang kepada kita dan mempengaruhi kita, kemudian waktu kita hilang begitu saja, terbuang begitu saja dengan percuma. Padahal semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita renungkan, semakin besar pula pahala dan semakin tenang pula hati kita. Kembali kepada hadis tadi. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Jemaah,
Ini saja kalau kita dapatkan, ini sudah cukup jemaah. Apa yang kita cari dari kehidupan dunia ini kecuali ketenangan? Setiap orang mendambakan ketenangan, akan tetapi cara yang mereka lakukan berbeda-beda. Rasul sudah memberikan petunjuk kepada kita, ketenangan ada dalam majlisul ilm. Maka jangan pernah ditinggalkan duduk-duduk di majlisul ilm, karena ini merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga, dan di dalamnya berkumpul orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan ya untuk senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, kemudian kita dikelilingi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat dengan doa kebaikan. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun mendoakan kepada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu jemaah, tidak hanya orang-orang khusus yang duduk di pesantren. Ya, termasuk kita yang duduk di majlisul ilm ini juga para penuntut ilmu. Dan ilmu ini jemaah tidak mengenal waktu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Minal mahbarati ilal maqbarah. Dari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, atau dari kayak kata Imam Ahmad, dari tempat tinta saya menuntut ilmu, mulai saya bisa menulis saya menuntut ilmu sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai saya dikuburkan nanti. Kemudian jemaah yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut namanya di makhluk yang ada di sisinya sana. Subhanallah jemaah, 4 keutamaan dengan duduk di majlisul ilm akan kita dapatkan. Napa? Yang pertama, ketentraman hati. Yang kedua, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diliputi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, bahkan para malaikat itu jemaah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang sayyar, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis-majlis ilmu, dan mereka duduk di situ. Di sini ada malaikat jemaah yang duduk bersama kita. Dan mereka, wa innal malaikata la tadhahu ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaikat itu sungguh mereka rela meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka untuk menghormati para penuntut ilmu. Mereka ridha terhadap mereka. Maka istiqomailah untuk senantiasa duduk di majlisul ilm jemaah, agar iman ini setidaknya tetap terjaga, tidak sampai turun. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka keimanan ini insya Allah tidak akan tergerus oleh zaman, tidak akan tergerus oleh gelombang fitnah, dan iman ini senantiasa menetap di dalam hati kita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari yang mubarakah ini adalah sebuah hadis yang sangat agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan ini adalah sebuah hadis yang sahih. Itu sebuah hadis yang hasan. Di dalam sebagian riwayat hasanun sahih. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW mengatakan, bersumber dari sahabat Abu Dar. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Darrin. Sahabat Abu Dar, Jundub ibni Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Bersumber dari sahabat Abu Dar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya, ya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunt, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan jelekmu. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang mulia SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang luhur, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki sifat jawami'ul kalim. Nggih napa mboten? Nggih. Sering kita dengar jemaah. Kira-kira apa makna takwa itu jemaah? Ya, jangan sampai keseringan kita mendengar, namun ketika kita ditanya tentang makna dari takwa itu kita nggak tahu jemaah. Ya. Ya, banyak sekali pengertian takwa yang dikemukakan oleh para ulama. Yang kesemua dari pengertian yang ada, ya, bisa disimpulkan dengan makna takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa jemaah. Maka mana yang perintah kita lakukan, mana yang larangan kita tinggalkan. Jangan dibalik. Perintah ditinggalkan, larangan justru dilakukan. Ya. Larangan justru dilakukan. Suatu hari, ya, suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya, "Wahai sahabat Ubay, ma huwa taqwa? Takwa itu apa?" Kemudian kata sahabat Ubay, "Ya, pernahkah engkau, wahai sahabat Umar, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri?" Kata sahabat Umar, "Bala. Iya, saya pernah melewati jalan itu." "Baik. Terus apa yang kamu lakukan?" "Ya, maka syammart, maka aku menyingsingkan bajuku dan aku berhati-hati melewati jalan itu agar jangan sampai kakiku terkena sesuatu yang menyakiti." Kemudian kata Ubay, "Kadzalika taqwa." Demikian pula takwa seperti itu. Maknanya ketika Anda berjalan di muka bumi ini, berjalanlah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat di isi Al-Qur'an. Lihat hadis. Mana yang perintah Anda lakukan, mana yang larangan Anda tinggalkan. Itulah makna dari takwa jemaah. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengenal mana perintah, mana larangan kecuali kita belajar jemaah. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
dengan sebab itu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Maka bagaimana kita bisa bertakwa kalau kita tidak tahu mana yang perintah, mana yang larangan? Bagaimana kita bisa tahu perintah dan larangan kalau kita tidak mau menuntut ilmu? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitabnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasulnya jemaah untuk litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada umat manusia manuzila ilaihim, terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, tugas Rasul menjelaskan jemaah. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mau mempelajari apa yang telah dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga yang mengatakan takwa itu antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah itu wiqayah, penjaga. Dalam artian jangan sampai kamu kena azab Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirimu. Maka agar tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, dikatakan oleh para ulama di antara sekian banyaknya pengertian tentang takwa, ada satu pengertian ya yang diungkapkan oleh seorang tabi'in, Talq Ibnu Habib rahimahullah. Beliau ini salah satu murid dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, dan kita tahu sahabat Ibnu Abbas sahabat yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Ya. Tidak lama beliau menjumpai Rasul, tetapi keilmuan beliau dahsyat. Ya, karena kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Ya. Ya, yang paling utama karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Apa kata Talq Ibnu Habib? Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu engkau beramal, ya, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Dalam menjalankan ketaatan itu tidak sekedar ketaatan yang dijalankan karena ikut-ikutan. Ala nurin minallah. Bersumber cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan yang kita lakukan jemaah adalah ketaatan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita melakukan sebuah aktivitas ibadah apabila tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Jemaah, kalau kita sampai melakukan amalan tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dasarnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Logikanya jemaah, kalau kita bekerja kemudian setelah akhir bulan kita mengharapkan gaji tersebut, ya, kita terima, kemudian bos kita mengatakan, ya, Anda tidak mendapatkan gaji, bagaimana perasaan kita? Marah jemaah. Ya, itu urusan dunia jemaah. Ya, lebih-lebih lagi ini urusan akhirat. Ya, akan dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima jemaah. Harus didasarkan terhadap ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kata beliau, tarju thawaballah. Kemudian tatkala kamu melakukan ketaatan sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an atau sesuai dengan petunjuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa tarju thawaballah. Dalam melakukan ketaatan itu engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa antatruka ma'siyatallah. Takwa itu engkau di samping menjalankan ketaatan, engkau juga harus meninggalkan kemaksiatan. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah.
sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali kemaksiatan, dan seburuk-buruk kemaksiatan, seburuk-buruk kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali kejelekan jemaah bukan untuk kita lakukan. Dalam sebuah bait syair pernah dikatakan, araftu syarra la lisyarr lakin litawaqqi wa man la ya'rifi al khaira minasyarr yaqa fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi untuk menjaga diriku. Kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan bukan untuk kita lakukan jemaah, akan tetapi untuk menjaga diri kita agar jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan syirik, yang mana syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Riya adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempelajari tentangnya, maka dikhawatirkan di dalam ibadah kita menyusup niat-niat yang busuk. Tatkala kita salat, kita menginginkan dipuji oleh manusia. Tatkala kita membaca Al-Quran, kita ingin agar bacaan kita didengar oleh manusia, dan mereka mengatakan bahwasanya bacaan Anda bagus. Tatkala kita mensedekahkan uang kita, tatkala kita membantu pembangunan masjid misalkan, tatkala kita menyantuni anak yatim, tatkala kita mengasihi orang-orang lemah, kita tengok kanan, tengok kiri, adakah yang melihat diriku ini? Ketika ada yang melihat, dia merasa senang jemaah. Na'udzubillah, tidak akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, awas, hati-hati. Ya, riya itu akhfa min dabibin namli. Ya, syirik kecil. Di antaranya riya. Ya, meskipun kecil jangan diremehkan jemaah. Akhfa min dabibin namli, lebih samar dari rayapan seekor semut di waktu malam di atas batu hitam. Jangankan di waktu malam jemaah, jangankan di atas batu hitam, ada lampu terang seperti ini saja, kita tidak akan tahu ada semut yang merayap di sini. Iya apa tidak jemaah? Apalagi semut itu merayap di waktu malam di atas batu yang hitam kelam. Ini menunjukkan bahwasanya riya ini sesuatu yang sangat samar jemaah, sesuatu yang sangat samar. Maka kita hendaknya senantiasa membekali diri kita dengan ilmu dan mengenali tentang masalah itu, sehingga kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak sampai menjadikan amalan yang kita lakukan itu di dalamnya terkotori oleh niat-niat yang jelek. Takhafu iqaballah. Kata beliau selanjutnya, tatkala Anda meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan itu dilarang, Rasul katakan itu dilarang, maka taati jamaah. Tinggalkan, jangan ada kata kenapa dilarang. Ya, demikian pula masalah perintah jamaah, tidak ada. Cek, tidak ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tatkala turun sebuah perintah atau anjuran kepada mereka, ya Rasul, apakah ini sifatnya wajib atau sunnah? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Tidak pernah mereka tanya, ya Rasul ini sunnah ataukah wajib. Selagi itu sebuah perintah, terlepas hukumnya wajib ataupun sunnah, maka mereka bergegas untuk melakukannya jemaah. Tidak banyak tanya. Demikian pula dengan larangan. Tatkala itu sebuah larangan, mereka menjauhi sejauh-jauhnya. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana tentang ayat khamr itu turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain? Tatkala pengharaman khamr itu turun, apa yang terjadi jemaah? Para sahabat langsung menuangkan khamr-khamr yang mereka simpan di rumah mereka, bukan dalam bentuk ceret, bukan dalam bentuk teko jemaah, gentong. Diseret, dikeluarkan di rumah, dari rumah dan dituangkan di jalan-jalan kota Madinah, sehingga pada saat itu jalan-jalan di kota Madinah itu banjir dengan khamr. Ini menunjukkan banyaknya khamr yang disimpan oleh para sahabat, karena pada waktu itu belum diharamkan. Maka tidak ada tawar menawar jemaah.
tinggalkan larangan. Ya, di sana ada sebuah kaidah yang sangat agung jemaah. Bahwasanya ya, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lakukan, karena di balik sebuah perintah atau anjuran itu terdapat maslahat yang besar untuk diri kita. Demikian pula sebaliknya. Tidaklah setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, melainkan di balik larangan itu terdapat madharat kepada diri kita. Maka jemaah, ketika ada larangan, gak perlu antum bertanya kenapa ini kok dilarang. Karena tidak setiap larangan itu Rasul nyebutkan kenapa sebab dilarang. Ya. Demikian pula perintah. Terkadang Rasul gak nyebutkan kenapa sebabnya ini kok diperintahkan. Lakukan saja. Seorang muslim hendaknya di dalam menghadapi setiap perintah dan larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Ya, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiati. Mereka mendengar tapi enggak mau melakukan. Na'udzubillah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Atau bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini maknanya jemaah. Takwa itu tidak hanya di dalam masjid. Di dalam masjid dia sangat menjaga lisannya. Di dalam masjid dia tidak mau menghibah saudaranya. Di dalam masjid dia tidak mau mengadu domba. Akan tetapi keluar dari masjid mulai lisannya ya mengadu domba. Mulai lisannya membicarakan aib saudaranya. Mulai tangannya memukul saudaranya. Jemaah, takwa itu dimanapun dan kapanpun hendaknya selalu ada di dalam diri kita. Ya, lebih-lebih lagi tatkala kita sedang sendiri. Ini termasuk sesuatu yang berat. Bertakwa kepada Allah di saat sendiri ini berat. Ya. Kenapa jemaah? Karena manusia itu ya banyak sekali manusia yang lebih takut atau lebih malu ketika saudaranya melihat perbuatan jelek dia, namun kepada Allah dia enggak malu. Ya. Lebih malu tatkala manusia mengetahui perbuatan jeleknya, padahal di sana Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu jemaah. Ya, maka hadirkan di dalam hati kita ini rasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu jemaah yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dedaunan yang jatuh dari pohonnya, tidaklah daun itu jatuh dari pohon melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu kapan daun itu jatuh. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu jemaah. Ya. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang belum kita lakukan dan sudah kita niatkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tahu jemaah. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa merasa takut ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Takwa ini jemaah adalah sesuatu yang kita cari.
Takwa ini adalah sesuatu yang kita cari sebagai bekal kita, dan itulah yang Allah sarankan kepada kita. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, jemaah. Hidup kita di dunia ini mencari bekal, jemaah. Hidup kita di dunia ini bukan untuk menumpuk-numpuk harta, tapi mencari bekal. Dan bekal terbaik seorang muslim adalah takwa, dan Allah sendiri yang mengatakan itu. Maka kita usahakan, jemaah, ya, menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, apa kata beliau? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, huda, petunjuk, bimbingan. Bimbinglah aku, ya Allah. Tunjukkanlah aku selalu kepada jalanmu yang lurus. Jadikanlah aku senantiasa istiqamah, berada di atas jalanmu yang lurus. Kemudian kata Nabi yang mulia SAW, wattuqa, dan ketakwaan, ya Allah. Wal afaf, demikian pula dengan al-afaf. Al-afaf itu, ya, penjagaan diri dari kemaksiatan. Penjagaan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal ghina, dan berikanlah kepadaku, ya Allah, kecukupan. Berikanlah kepadaku, ya Allah, kekayaan hati. Ya, yaitu senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya. Demikian pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut, ya, takut kepadamu fil ghaibi wasyahada, dikala aku sendirian maupun dikala aku sedang bersama orang lain. Kita minta, jemaah. Ya, kita minta, ya Allah, aku minta kepadamu, ya, rasa takwa, ketakutan kepadamu, ya Allah, untuk memaksiatimu baik di saat aku sendiri maupun di saat aku tidak sendiri. Ya, karena ini masalah penting, jemaah. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita ada yang berpikir, bagaimana sih cara meraih takwa itu? Tadi sudah saya singgung sedikit, ya, takwa itu, jamaah, cara meraihnya mudah, dengan menuntut ilmu. Ya, kembalikan kepada pengertian takwa tadi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dari mana kita tahu itu perintah, itu larangan kalau kita tidak mau menuntut ilmu? Ya, maka kita terus semangat untuk menuntut ilmu agar ketakwaan itu selalu ada dalam diri kita. Kemudian, jemaah, kalau kita ingin meraih ketakwaan, hendaknya kita senantiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Karena kata Nabi yang mulia SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau teman dekatnya seorang pencuri, dia tidak jauh, dia adalah seorang pencuri. Pepatah Arab pernah mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu narik. Maka jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang tidak soleh sebagai teman kita. Bahkan Nabi sendiri dalam hadis yang sahih mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan pernah berteman, jangan pernah menjadikan kawan dekat Anda kecuali seorang mukmin. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk berinteraksi dengan orang kafir, jemaah. Boleh. Ya, sebatas urusan dunia. Tapi kalau rasa cinta kita hanya sesama mukmin, jemaah. Tidak ada kecintaan terhadap selain orang mukmin. Tidak boleh kita mencintai orang kafir, jemaah. Ya. Cinta kita hanya kepada sesama mukmin, karena mukmin yang satu dengan yang lain itu saudara. Maknanya karena saudara berarti kita saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ya. Bertemanlah dengan teman-teman yang saleh, karena ini akan menjaga keimanan kita. Karena ini akan menjadikan ketakwaan kita kepada Allah terjaga. Dengan adanya teman saleh, dia akan mengingatkan tatkala kita sedang berbuat salah. Dengan adanya teman saleh, kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat dia adalah orang yang baik. Ya. Maka jauhilah sejauh-jauhnya setiap teman yang buruk. Ya.
Jangan menjadikan orang-orang yang buruk sebagai teman atau sahabat kita. Kemudian agar kita bisa meraih takwa ini, dan ketakwaan itu senantiasa ada di dalam diri kita, hendaknya kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tadi sudah saya singgung. Sampai jam pinten nih? Jam 9 nih. Masih panjang nih. Kalau kita sampai jam 12 nih. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih enaknya takwa itu? Kadang-kadang orang itu takwa di mana-mana takwa. Emang takwa itu enaknya apa, jemaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini diantara keutamaan takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan, ya, kepada dia jalan keluar dari setiap kemelut, dari setiap masalah, dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Allah akan memudahkan kesulitan dia. Sesuatu yang sulit akan Allah jadikan mudah dengan takwa, jemaah. Ya, orang mencari rezeki, dia tidak pandang bulu, enggak memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram, semuanya disikat, semuanya diembat. Sebagian ada yang mengatakan cari yang halal, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, demi sesuap nasi dia mencuri. Ya, tuntutan perut katanya. Jemaah, seseorang itu tatkala memiliki ilmu yang baik, dia tahu, jemaah, rezeki itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, gak akan tertukar. Jangankan kita sebagai manusia yang dibebani dengan beban syariat, burung saja Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan rezeki untuk dia. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian, wahai manusia, betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khisama wa taruhu bitana. Burung itu keluar di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Dan tidak ada ceritanya burung bawa bekal. Gini apa buatan? Pulang temboloknya penuh, jemaah. Semalaman lapar lagi, besok pagi berangkat lagi. Allah kasih rezeki. Apalagi manusia, jemaah. Sudah ada jaminan, jemaah. Gak perlu khawatir dengan masalah rezeki. Yang penting kita bergerak. Bukan diam di dalam rumah, kita bergerak. Keluar, berjalan di atas bumi Allah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada para ibu-ibu, para akhwat, ketika suaminya mau berangkat kerja, hendaknya senantiasa, ya, diberikan sebuah wasiat, ya, dengan wasiat yang bagus. Ya, Mas, ya, bekerjalah dengan membawa ketakwaan kepada Allah. Ya, saya dan anak-anak rela untuk tidak makan, misalkan begitu, ya. Rela tidak makan kalau sampai, ya, Mas membawa kepada kita sesuatu yang haram. Dalam artian mendingan gak makan daripada Mas bawa kepada kita, masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita sesuatu yang Allah haramkan. Bertakwalah kepada Allah di tempat kerja Mas. Begitu, jemaah, wasiat. Jadi suaminya semangat, jemaah. Ya, ketika mau berbuat jelek, menyuap misalkan, takut dia. Ya, suap haram. Ya, mencuri haram, menipu haram. Ya, ketika dia jadi seorang penjual, pedagang, dia jadi pedagang yang baik. Dagangannya ini misalkan dia jual buah, ada yang busuk, ya, dia beritahukan kepada pembelinya, Mas, ini ada yang busuk buah saya ini, nggak apa-apa saya korting kalau Mas mau. Begitu, jemaah. Ya, bukan seperti di bis-bis, salak murah, ya, murah meriah, ya, manis, ya, bagus, ternyata yang bawa busuk.
Naudzubillah. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Jamaah. Ya, arti wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha itu adalah ikutilah atau iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan jelekmu. Kita jamaah sebagai seorang manusia, diakui atau tidak, atau mau nggak mau harus ngakui. Sebagai seorang manusia kita tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Gimana pembuatan? Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, bahkan khata' siyaghul mubalaghah, banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini melakukan kesalahan, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok terulang itu kesalahan, segera pula dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala tatkala dia terlanjur berbuat maksiat. Tatkala dia terlanjur berbuat kesalahan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat jemaah. Jangan pernah merasa nyaman dengan kemaksiatan. Jangan pernah merasa tenang dengan kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang menjemput kita jemaah. Bayangkan tatkala kita bermaksiat, kemudian Allah mencabut nyawa kita. Maka kesudahan yang jelek yang akan menimpa kita, su'ul khatimah, sebuah kesudahan yang jelek. Maka tatkala kita sadar kita ada kekurangan di dalam penunaian kewajiban misalkan, kita menunaikan sholat jamaah, hendaknya kita berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam. Jangan sampai ketinggalan. Orang sembako saja jamaah belum jamnya sudah pada antri. Nah ini sholat jelas pahalanya, jelas bahwasanya sholat ini akan menjadikan kita atau mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam jamaah. Maka kita memiliki perhatian yang besar terhadap sholat. Jangan sampai kita melulu masbuk. Kalau bisa usahakan selalu mendapatkan takbiratul ihram imam sebagai bentuk penunaian ibadah secara sempurna jemaah. Maka tatkala kita ketinggalan suatu rakaat, tatkala kita ketinggalan takbiratul ihram imam, maka hendaknya kita bersedih. Kenapa? Ada celah di sini, ada kekurangan kita dalam menunaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera ditutup dengan kebaikan. Lihat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Anaknya Umar suatu hari pernah ketinggalan sholat qobliyah subuh jamaah. Sholat qobliyah loh niki, hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Sunnah jamaah, sholat rawatib qobliyah subuh. Ketinggalan, qadar apa ketinggalan, dapatnya cuma sholat subuh saja. Dia merasa ini kekurangan jamaah. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia menjadikan satu malam semalam suntuk untuk sholat sebagai ganti dari sholat sunnah qobliyah subuh yang ketinggalan tadi. Demikian jemaah. Demikian pula dengan bapaknya Umar. Suatu hari ketinggalan sholat asar. Kemudian beliau menginfakkan harta yang sangat banyak sebagai ganti dari ketinggalan tadi. Maka kita jangan pernah merasa nyaman dalam menunaikan penghambaan kita kepada Allah. Apalagi merasa nyaman dengan kemaksiatan jemaah. Jangan lihat kepada kecilnya maksiat. Terkadang seseorang mengatakan, itu kan hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Jemaah, jangan pernah lihat kecilnya maksiat. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat jemaah. Rabbul Izzah, Dzul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa taala yang kita maksiati.
Ya, harusnya kita malu jemaah. Tatkala kita bermaksiat itu kita malu. Kenapa? Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat udara, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat rumah, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Maka seorang hamba yang cerdas menggunakan nikmat-nikmat ini hendaknya digunakan kepada ketaatan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah memaksiatinya. Ya. Bayangkan jemaah, tatkala kita diberi oleh seseorang uang 10 juta dan orang ini selalu baik kepada kita, di dalam diri kita ada sesuatu tentunya, benar tidak jemaah? Dalam artian kita akan selalu menjaga hubungan baik dengan orang ini karena dia orang baik, ya, bukan karena kita memanfaatkan dia, bukan, karena kita senang bergaul dengan dia orang baik, suka menolong, bukan kepada diri kita saja, kepada orang lain juga dia bagus. Maka kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan dia. Ya, kita berusaha jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sedemikian banyak nikmat kepada kita? Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau wahai manusia ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya, jemaah. Ya, tidak akan bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meremehkan sebuah kemaksiatan meskipun itu adalah kemaksiatan yang sifatnya kecil. Ya. Maka kembali kepada hadis, ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat kejelekan, hendaknya kejelekan itu ditutup dengan taubat atau diiringi dengan taubat, jemaah. Ya, diiringi dengan taubat. Minimal diiringi dengan taubat, ya, atau lebih dari itu, ya. Misalnya seperti tadi, ya, yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala, ya. Misalkan kita merasa ketinggalan rakaat dalam sholat, nah, kita merasa ini celah, kemudian kita menggantinya dengan misalnya sedekah, ya, dengan sedekah, ya, karena ini akan menutup pintu kekurangan tadi, ya, khususnya perbuatan yang jelek. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi makna hadis ini jamaah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ada dua penafsiran, ya. Memang yang pertama, iringi perbuatan jelekmu dengan taubat, ya. Kemudian yang kedua, iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik secara umum, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghilangkan dosa perbuatan-perbuatan yang jelek. Apa buktinya? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa kebaikan apa buatan jemaah? Kebaikan, jemaah. Dengan puasa dosa-dosa kita diampuni. Ini namanya al-hasanah, yang kebaikan yang menghapus dosa kejelekan. Maka rugi kalau orang tidak melaksanakan puasa Ramadan sedangkan tidak ada udzur syar'i pada dirinya, sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Padahal, ya, ini adalah sebuah kebaikan yang kalau kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Demikian pula kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhummahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, ya, sesuatu yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat kalau diberitahu seperti ini spontan menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, karena memang para sahabat itu jemaah, incaran mereka itu selalu akhirat. Berbeda dengan umumnya manusia. Manusia itu, ya, ngincarnya dunia. Ya, padahal dunia itu tidak lebih hina dari
ya, bangkai seekor anak kambing yang cacat. Ya, dunia tidak lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sayap seekor nyamuk. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini memiliki nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Lihat orang kafir bergelimang dengan harta, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini ya hina jemaah. Ya. Para sahabat kalau urusan akhirat mereka di barisan terdepan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka kalau kita teliti jemaah selalu berkutat masalah akhirat. Tatkala mereka melihat sahabat-sahabat, sebagian sahabat ada yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, Utsman kaya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Rasulullah, dhahaba ahli dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ya, orang-orang ini pergi membawa pahala yang demikian banyak. Orang-orang kaya ya Rasulullah, dengan kekayaan mereka bisa infak, mereka bisa ya membantu jihad fi sabilillah, menyiapkan kuda, menyiapkan alat-alat perang, menyiapkan pedang, itu semuanya dengan uang. Tapi kita, apa yang bisa kita lakukan? Mereka iri, ini judulnya jemaah. Bukan iri dengan banyaknya berbanyak-banyak harta, bukan. Tapi mereka irinya akhirat. Yusalluna kama nusalli, kata mereka. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini telah mendahului kita dengan membawa segudang pahala. Mereka sholat sama seperti kita sholat. Ya, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuman bedanya mereka bisa sedekah tapi kita tidak bisa. Ada solusi enggak wahai Rasul? Masya Allah. Di dalam hadis yang lain, mereka ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Ayyul a'mali khair, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Itu pertanyaan-pertanyaan mereka jemaah. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akhirat karena mereka faham bahwasanya kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia. Ya, dengan dunia mereka tidak pernah bergeming jemaah. Ya, mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan. Ya, dunia mereka jadikan batu loncatan untuk akhirat. Ya, mereka korbankan waktu mereka untuk akhirat, bukan untuk mencari kesenangan yang sesaat dari dunia yang fana ini. Selanjutnya, bala ya Rasulullah, kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu'mu di saat kamu benci untuk berwudu, tidak suka untuk berwudu. Maksudnya ketika hawa dingin. Itu kan kalau megang air, kalau kayak es ini kan males jemaah. Kumur-kumur langsung ngilu itu gigi barangkali. Ya, tapi kita bersabar. Ya, katakanlah ketika kita mau sholat subuh, ya berat, ya kemudian kita harus mengambil air wudu, mungkin ya lagi pas musim dingin, airnya dingin banget, tapi kita bersabar. Ya kalau memang nggak kuat, ya bisa direbus itu airnya, diangetin, ya biar nggak terlalu dingin, biar kita bisa berwudu. Ya sabar jemaah, ya ribet dikit, ya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid jemaah, melangkah bukan naik kendaraan. Ya, semakin banyak langkah yang kita lakukan, semakin besar pula pahalanya. Ya. Wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu salat ya setelah salat, ya, misalkan habis salat maghrib, ya, menunggu salat isya, ya. Dengan menunggu itu dia baca Al-Qur'an atau mendengarkan kajian misalkan. Ya, fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW, itu adalah ya ribat itu penjagaan di perbatasan oleh tentara. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini menunjukkan berdoa setelah makan itu kebaikan jemaah.
pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kesimpulannya jamaah, jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan selalu. Ya, intinya itu. Tidak harus ketika kita habis berbuat jelek, berbuat maksiat, naudzubillah misalnya, kemudian kita langsung mengiringinya dengan kebaikan. Kalau tidak berbuat jelek, nggak mau berbuat baik, tidak jemaah. Lakukan selalu perbuatan baik, ya, karena perbuatan baik ini akan menghapus, ya, dosa-dosa dari perbuatan buruk kita, ya. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Jauhi oleh kalian, ya, sifat menyepelekan dosa. Ya. Menyepelekan dosa, biasanya disepelekan itu dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Kalau dosa kecil ini jemaah, ya, sudah berkumpul dalam diri seseorang, ya, maka akan membinasakan orang tersebut. Kenapa? Ya, disebutkan oleh para ulama, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada ceritanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kenapa? Akan jadi besar jemaah. Ya. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Maksudnya, tatkala seorang hamba melakukan dosa besar sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah, beristighfar dan minta ampun, bersimpuh duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan kepada dia. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Kalau tadi berkaitan dengan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, kemudian, ya, dalam perjalanan takwa ini, ya, kalau ada sesuatu yang, ya, meleset atau sesuatu ada kekurangan, maka ada solusi tadi. Kemudian wasiat berikutnya jemaah yang terakhir ini menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Kenapa ya Rasul sebutkan masalah akhlak ini jemaah? Bukankah akhlak itu bagian dari takwa? Bagian dari takwa, tapi Rasul sebut secara khusus, ya, karena betapa banyak orang yang menyangka bahwasanya takwa itu hanya menyangkut hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Keliru jemaah. Takwa itu ada kaitannya dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ya. Dalam hubungan atau berinteraksi dengan manusia ini, kita disuruh untuk berbuat baik, berakhlak baik kepada saudara-saudara kita. Ya. Lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya, maka kita tiru beliau. Ya, karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita jemaah. Lihat akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak beliau sangat mulia. Beliau orang yang santun, ramah, baik. Ya. Dan seberapapun besar ilmu yang kita miliki jemaah, seberapapun luas ilmu yang kita miliki, kalau akhlak kita rusak, sia-sia. Ya, orang pun akan menilai kita itu bukan dari banyaknya ilmu yang kita miliki, tapi seberapa besar praktek akhlak yang kita miliki dari ilmu itu. Seberapa besar, seberapa tinggi nilai akhlak kita. Karena itu yang kelihatan jemaah. Orang nggak tahu seberapa banyak ilmu yang kita miliki, itu orang nggak tahu karena itu di dalam diri kita. Orang itu cuma melihat, ya, oh ini akhlaknya bagus, ya, sehingga orang itu senang untuk bergaul dengan dirinya, ya, sebagus apapun ilmunya tanpa diiringi akhlak yang bagus, ya, orang juga tidak akan mau untuk mengambil ilmu dari dirinya, ya. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik.
Di dalam sebuah hadis yang sahih, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Jawaban Rasul simpel, jemaah. Taqwa wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau senantiasa berperangai dengan perangai yang baik. Ya. Kemudian perkara apa wahai Rasul yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Dua juga sama. Apa itu? Al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Makanya dalam hadis beliau SAW, man yadman li, siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, mulut, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang ada di antara kedua pahanya yaitu kemaluan, adman lahul jannah, aku berani jamin dia surga. Ya, karena memang yang banyak mencelakakan manusia, kata Nabi yang mulia SAW, wa hal yakubun nas finnar, manusia itu tersungkur ke dalam api neraka, ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali ya kecuali yang menjadi sebab mereka tersungkur ke dalam api neraka adalah hasil dari buah lisan mereka. Ya, karena lisan ini ya sesuatu yang berbahaya, maka petunjuk Nabi yang mulia SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Kalau enggak bisa berucap yang baik, jamaah, diam. Karena diam ini akan lebih selamat. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu, siapa muslim itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati adalah muslim yang mana saudara-saudara muslim yang lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim yang bagus. Muslim kok lidahnya ya suka menghibah, suka membicarakan aib saudaranya. Ya, muslim ya suka mengadu domba misalkan. Nauzubillah. Ya, dijaga lisannya. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Ya. Akhlak yang baik itu seperti apa sih? Ya. Akhlak yang mulia itu apa? Banyak juga definisinya jemaah. Akan tetapi ya, di antara ucapan yang paling baik ya yang disampaikan oleh para ulama ya, akhlak yang mulia itu ya, ini luas, pembahasan akhlak ini luas. Mudahnya kata para ulama ya, akhlak yang mulia itu badlun nada, mengerahkan kebaikan, segala kebaikan yang kita miliki. Kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka apa yang bisa kita berikan berupa kebaikan kepada saudara-saudara kita, berikan. Sekalipun kebaikan itu hanya berupa senyuman manis. Kata Nabi yang mulia SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, sekalipun engkau bertemu sekalipun hanya berupa senyuman ketika kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim. Ya, jangan diremehkan, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, kebaikan apa nih yang bisa kita berikan kepada saudara kita? Kita berikan. Ya, badlun nada, mengerahkan kebaikan. Ya, atau melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, bermuka manis, berkata jujur. Ya, meringankan beban orang lain, sekalipun cuma ngangkatin barang ke kendaraannya misalkan. Ya. Kemudian akhlak yang mulia itu kaful adza, menahan atau ya mencegah diri untuk tidak menyakiti orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kita kasih kebaikan nih kepada orang lain, sekaligus kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kaful adza, jauhkan gangguan
kepada orang lain. Maksudnya jangan sampai kita ganggu orang lain. Ya. Suka ya nyakiti tetangga dengan lisannya misalkan. Ya. Suka mencela, suka berdusta. Itu kaful adza, jangan. Ya. Kemudian wahtimalul adza, dan menanggung menanggung sesuatu, menanggung tatkala kita disakiti, itu namanya ihtimalul adza. Ya, mengerahkan kebaikan, kemudian menahan diri kita untuk tidak berbuat jelek kepada saudara kita, dan yang terakhir, tatkala ada saudara kita yang berbuat jelek kepada kita, maka kita berusaha untuk memaafkannya. Itu namanya ihtimalul adza. Untuk balas kita bisa sebenarnya, tapi kita lebih memilih untuk memaafkan kesalahannya. Jamaah, akhlak, semua akhlak itu porosnya di situ. 3 hal itu, intinya di situ. Mengerahkan kebaikan, ya, menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya, dan bersabar atas perlakuan buruk yang didapatkan dari saudaranya. Ya, subhanallah. Lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai suri tauladan kita, beliau memberikan contoh yang bagus. Pada suatu hari, ada seorang Arab Badui yang datang ke masjid, ingin bertemu dengan Nabi. Kemudian kebelet pipis, akhirnya pipis di pojokan masjid. Ya, pipis di pojokan masjid. Orang Arab Badui, jamaah, orangnya nggak ngerti ilmu, orang kolot dari pedalaman. Para sahabat marah bukan kepalang, jamaah. Masjid loh dikencingi, jamaah. Gimana nggak marah? Udah mau menghardik aja sahabat. Ya, disentak, jangan kencing di situ. Ya, kata Rasul, da'uhu, biarin. Ya, ini kebagusan akhlak beliau, jamaah. Ya, biarin. Loh, kok dibiarin sih? Sahabat bingung juga. Kok kencing dibiarin? Rasul di masjid kencing. Biarin. Rasul faham siapa yang kencing itu, jamaah. Bukan ahli ilmu yang kencing. Kalau ahli ilmu ini baru dimarahi oleh Rasul. Biarin. Ya, biarin sampai selesai. Soalnya kalau nggak dibiarin sampai selesai, jamaah malah semakin kemana-mana. Digertak, jangan ke situ. Lari masih kencing ke sini pindah. Di sini digertak pindah ke situ, jamaah. Akhirnya semua area masjid terkena najis. Kalau itu cuma di pojokan, biarin. Setelah selesai, baru dinasihati oleh Nabi. Bukan berarti Nabi setuju dengan perbuatan itu. Ya, tapi Nabi melihat ini orang Arab Badui. Beliau bersikap santun, bersikap lembut. Ya, dibilang, ya, kata Nabi yang mulia SAW, ini adalah masjid, gak layak untuk kencing. Ini tempat untuk zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika orang Arab Badui ini melihat betapa santunnya Nabi, ya, kemudian kencing tadi tinggal minta kepada para sahabat, tolong ambilin air, siram, ya, dia suci. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya, jemaah? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana abadan. Jangan rahmati selain kami berdua, ya Allah. Lihat. Ya. Rahmat Allah yang demikian luas sampai dibatasi oleh orang oleh orang Arab Badui ini. Kenapa? Karena dia takjub dengan akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak yang demikian luhur, akhlak yang demikian tinggi. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan akhlak, banyak sekali dalil-dalil, ya, yang menunjukkan bahwasannya, ya, akhlak ini sesuatu yang utama dan mulia. Ya. Kemudian kata Nabi, satu lagi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Seorang mukmin itu dengan kebagusan akhlaknya bisa menyaingi, menyamai pahala orang yang rajin puasa dan rajin sholat malam. Ya, kalau misalkan, ya, orang ini nggak rajin sholat malam, jarang-jarang, ya, nggak rajin puasa sunnah dia, jarang-jarang, tetapi akhlaknya bagus, ya, maka pahalanya bisa ngimbangi orang yang rajin puasa
dan rajin sholat malam jemaah. Ya, ini menunjukkan dahsyatnya akhlak yang mulia. Ya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadisnya, kata Nabi yang mulia SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum khuluqa. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti tempat duduknya dengan diriku di akhirat adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah lagi, pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, idzanni bizina. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berzina, wahai Rasulullah. Sahabat spontan kaget, diam, sembarangan aja ente, minta zina jemaah di depan Nabi lagi. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Sahabat tersentak kaget. Kalau mencuri mungkin masih mending barangkali. Zina, ya, atau izinkan saya berbohong misalkan begitu. Ini zina, perkara yang kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan fahisha, perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Minta izin seorang pemuda. Nabi enggak langsung marah jamaah, lihat akhlaknya Nabi. Enggak langsung marah Nabi. Nabi tahu dia pemuda jamaah, belum pernah nikah, layak dia minta izin zina karena mungkin gejolak syahwat di dalam dadanya ini begitu besar dan dia takut bermaksiat kepada Allah. Hingga akhirnya dia datang kepada Nabi karena beliau adalah utusan Allah. Siapa tahu Allah membolehkan khusus pada dirinya. Apa jawaban Nabi? Mendekatlah ke sini. Mendekatlah dia. Saya mau tanya, bagaimana menurutmu seandainya ibumu dizinai oleh orang lain? Enggak mau ya Rasul. Baik. Bagaimana menurutmu seandainya anakmu dizinai oleh orang lain? Enggak mau juga. Spontan dia jawab. Bagaimana kalau seandainya bibimu dizinai oleh orang lain? Enggak mau juga wahai Rasul. Bagaimana ya, dan seterusnya. Maka demikian pula ya, wanita yang hendak engkau zinai, ya, bapaknya atau saudaranya juga tidak mau. Akhirnya didoakan oleh Rasul, ditepuk dadanya agar diistiqomahkan dalam agama, dan sejak saat itu dia menjadi orang yang paling benci dengan perbuatan zina. Subhanallah, dengan kemuliaan akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya jemaah, dari hadis ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Takwa itu melaksanakan perintah dan melaksanakan ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya, kata Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ya, dan juga kepada para pemimpin kalian, ya. Siapapun yang memimpin kita taat, ya, jangan pernah bermaksiat kepada pemimpin, ya, selama dia adalah pemimpin yang menegakkan sholat, ya, selama dia adalah pemimpin yang tidak pernah memaksa kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi yang mulia SAW, taatlah kepada dia, ya, karena ketaatan kepada pemimpin itu adalah sebuah maslahat yang sangat besar, ya. Ini juga termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin kita, ya. Kemudian wa atbi sayyi'atal hasanah, iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Kemudian yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini 3 wasiat agung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga nasihat atau wasiat yang singkat ini memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Wonten pertanyaan jamaah? Apa sampun ngantuk nih? Baik, cakap nggih? Cakap, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.